Dalam catatan resmi negara, proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah Ir Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama di negeri ini. Namun, tahukah kita bahwa jauh sebelum kedua tokoh ini pernah ada sosok yang lebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ialah Nani Wartabone, seorang pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah memperandakan pasukan Belanda di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Siapa sebenarnya sosok Nani Wartabone? Tidak banyak yang mengetahuinya tentang kisah tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 November 2003 silam oleh Presiden Indonesia saat itu Megawati Soekarno Putri. Nani Wartabone lahir di Gorontalo pada 30 Januari 1907 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah Zakaria Wartabone yang bekerja untuk pemerintah Belanda, sementara ibunya adalah seorang keturunan bangsawan di daerahnya. Meskipun ayahnya bekerja untuk pemerintah Belanda, sejak kecil Nani memiliki sentimen yang buruk kepada pemerintah kolonial. Ia pernah membebaskan tahanan orang tuanya sebab ia tidak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum. Bahkan ia telah betah bersekolah karena pengajarnya berkebangsaan Belanda tersebut sering merendahkan bangsa Indonesia. Diam-diam Nani menanam sikap antipati terhadap penjajah. Perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia terlibat dalam pendirian organisasi kepemudaan Jung Gorontalo pada 1923 di Surabaya. Nani terlihat dalam kepengurusan dan menduduki posisi sekretaris di Jung Gorontalo. Di Gorontalo, ia bersama rakyat berjuang melawan tentara Belanda, bergerak sekuat tenaga untuk mengusir kaum penjajah. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil menangkap kepala jabatan tentara Belanda di Gorontalo pada saat itu. Lewat kejadian itu, bumi Gorontalo kemudian terbebas dari penduduk Belanda. Selesai dari penangkapan kepala jabatan tentara Belanda tersebut, Nani Wartabone memimpin upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh nyanyian Indonesia Raya. Pernyataan kemerdekaan berlangsung di bumi Gorontalo. Ternyata pejuang belum selesai, sebab setelah itu datanglah pasukan tentara Jepang yang kemudian melarang berkibarnya bendera Indonesia di Gorontalo pada 6 Juni 1942. Nani tidak tinggal diam, ia memimpin pergerakan melawan penjajah Jepang. Sayang, pada tanggal 30 Desember 1943 ia ditangkap dan diasingkan ke Manado. Berkat jasa besarnya, sosok Nani Wartabone memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Gorontalo dan Sulawesi. Tidak hanya dibangun tugu di Gorontalo untuk mengenangnya, namun sebuah taman nasional. Dia pun ikut menggunakan namanya sebagai bentuk kehormatan akan beliau, yaitu Taman Nasional Ogoni Nani Wartabone yang berada di Sulawesi Utara. Peran dan jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Gorontalo dan Sulawesi Utara saja, namun menjadi kesan tersendiri bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Keberaniannya menentangkan dan menumpas kaum penjajah di tanah Gorontalo Indonesia di tanah tersebut menjadi catatan sejarah tersendiri yang patut kita hargai. Nani baru dilepaskan oleh tentara Jepang pada 6 Januari 1945 setelah Jepang mencium tanda-tanda kekalahan mereka di sekutu setelah pembebasannya. Jepang masih mengagumi dan mengakuinya sebagai pemimpin masyarakat Gorontalo. Hal itu ditunjukkan sebagai penyerahan pemerintah Gorontalo dari pemerintah Jepang kepada Nani Wartabone pada 16 Agustus 1945. Satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan secara nasional, sistem merah putih berkibar kembali di tanah Gorontalo.